Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Sepia Lestari, yang kedua, Siti Sa'diyah, dan yang ketiga, saya sendiri adalah Nida Munirah. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Dosen pengampu, Muallim Muhammad Nasir MPD. Yang pertama, kita bahas tentang biografi singkat Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan Rasulullah yang pertama adalah dengan Siti Khadijah pada tahun 556 sampai 619 Masehi. Nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Uzza bin Khussah. Beliau berasal dari suku Quraisy As-Sariyah. Ibu beliau bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam. Khadijah binti Khuwailid pernah menikah 2 kali sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dengan Atik bin Aid bin Makhzum, dan yang kedua adalah Abu Hallah At-Timimi. Pada pernikahan Atik bin Aid bin Makhzum memperoleh 2 orang anak. Yang pertama adalah Abdullah dan Zariyah. Pada pernikahan dengan Abu Hallah At-Timimi memperoleh 2 orang anak juga yang bernama Hindun dan Zainab. Khadijah binti Khuwailid adalah perempuan pertama yang diperistri oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi SAW baru berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, beliau belum diangkat menjadi rasul. Jadi pada saat menikahi Khadijah, Rasulullah belum diangkat menjadi rasul. Dan Rasulullah tidak pernah memadunya sampai akhir hayat Khadijah. Dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, Nabi mempunyai beberapa orang anak. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kalsum, dan keenam Fatimah. Setelah 15 tahun pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Selama mendampingi Nabi SAW, peran Khadijah ini sangat besar dalam upaya untuk menyeru dan mengajak umat manusia ke pangkuan agama Tauhid dan meninggalkan berhala dan adat istiadat jahiliyah seperti berhala. Khadijah adalah bidadari pelindung bagi kaumnya. Beliau amat memperhatikan nasib anak-anak keluarga Bani Hashim. Setiap kali ada bahan makanan yang berhasil didapatkan, Khadijah mengatur agar anak-anak mendapatkannya lebih dahulu daripada orang dewasa. Setelah itu, beliau mendahulukan kepentingan para orang tua dibandingkan kepentingannya sendiri. Perjuangan Siti Khadijah. Sebagian besar harta itu Khadijah yang berlimpah itu habis digunakan untuk membeli air. Beliau amat berbahagia karena dapat menggunakan kekayaannya itu untuk menyelamatkan hamba Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Beliau menganggap semua itu adalah sebuah kehormatan sehingga sangat mensyukurinya. Di tengah-tengah bencana dan kesulitan itu, Khadijah tetap tegar dalam keimanannya. Hal itulah yang menjadikan sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan bagi orang-orang di sekitar beliau. Khadijah selalu menjadikan sabar dan salat sebagai sumber kekuatannya. Beliau memohon pertolongan Allah setiap saat ketika berdoa. Khadijah tidak hanya mendapatkan pertolongan, tetapi juga keberanian, kekuatan, kedamaian, kepuasan, ketenangan, dan selama 3 tahun di pengasingan itu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan ketegaran, Khadijah mendampingi sang suami tercinta di awal perjuangan berat menyebarkan Islam. Sebagai istri Rasulullah SAW, dia banyak mengalami kesedihan dan derita. Namun, dia tetap tabah dan setia. Dia tetap mendampingi sang suami tercinta ketika kaum
musyrik Quraisy memboikot dan mengusir keluarga Bani Hashim yang berkeras menyebarkan agama Islam. Wafatnya Khadijah binti Khuwailid berpulang pada 10 atau 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian 30 atau 31 April 619 Masehi pada usia 65 tahun karena sakit demam. Dimakamkan di pemakaman Ma'la Mekah. Ketika memakamkannya, Rasulullah meletakkannya sendiri ke dalam liang lahat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.